Halo semuanya, kembali lagi dengan video ini dari kelompok 1. Sebelumnya kami akan memperkenalkan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lailatul dari NIM 335. Saya Pembawat Mala dengan 303. Saya Kala Elvani NIM 320. Di video kali ini kami akan membahas tentang terutama yang berkaitan dengan tanah, yaitu kebijakan pemerintah, yaitu sengketa tanah dan peran PUTN. Mungkin kita langsung ke intinya saja. Mungkin kita bisa dari pertanyaan yang pertama, yaitu tentang mungkin nomor 1, yaitu apa peradilan tata usaha negara dan apa saja wewenang dalam penyelesaikan sengketa. Mungkin bisa dijawab oleh teman saya, yaitu Mbak Ella. Oke, di sini aku izin menjawab pertanyaan dari moderator yaitu Ais. Tadi pertanyaannya itu apa itu PTUN dan apa saja wewenangnya. Seperti yang kita ketahui sendiri ya teman-teman, PTUN itu singkatan dari Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan juga menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dengan pejabat ataupun badan pemerintahan di bidang tindakan atau keputusan administrasi negara yang disebut keputusan tata usaha negara atau disingkat menjadi KTUN. Dan untuk wewenangnya sendiri mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi saya tahu beberapa. Yang pertama ada menguji keabsahan dari KTUN itu sendiri, atau tadi yang sudah saya jelaskan, KTUN itu keputusan tata usaha negara. Lalu wewenang PTUN yang kedua itu ada membatalkan KTUN yang dianggap melawan hukum atau tidak sesuai. Dan yang ketiga, PTUN memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa administrasi, pertahanan, perizinan, kepegawaian, dan keputusan administratif. Mungkin itu saja yang aku ketahui. Selebihnya aku kembalikan. Oke, terima kasih Ella atas penjelasannya. Jadi mungkin ini PTUN itu adalah ujung tombak ya bagi warga yang merasa dirugikan oleh keputusan atau kebijakan instansi pemerintah. Nah, berbicara tentang keputusan pemerintah, kita punya sebuah contoh kasus sengketa tanah yang menarik, yaitu pertanyaan kedua. Mungkin bisa dijelaskan oleh Jona tentang kronologi kasus tanah yang kita bahas ini dan kira-kira apa inti persoalan pokok dalam sengketa tersebut. Silakan Jona. Oke, terima kasih Ais. Jadi yang saya tangkap dari peradilan di PTUN kemarin itu pada awalnya seorang bapak bernama untuk nama bapaknya mungkin saya sensor ya. Jadi pada awalnya ini Bapak A ini memiliki orang tua yang memiliki tanah, dan tanah itu dibangun pabrik sebelumnya pada tahun 1990-an. Nah, setelah ayah dari bapak ini sudah tiada atau sudah meninggal, tanah ini diwariskan kepada salah satu temannya, kayak diserahkan, kayak dinotariskan ke temannya seperti itu. Nah, si bapak A ini yang memiliki anak itu, dia tidak mewariskan ke anaknya karena mungkin ada salah satu alasan yang tidak bisa saya jelaskan ya. Terus pada tahun 2025 kemarin di bulan Agustus ya, kita sidang itu baru digugat sama anaknya, kenapa pabrik ini diserahkan sama teman kerabatnya itu, bapaknya itu yang punya dari tahun 1990. Dan pada inti dari permasalahan ini yang saya tangkap kemarin itu, tanahnya itu sudah kosong, sudah menjadi lahan kosong, tidak ada pabrik sama sekali. Jadi pabriknya sudah tutup seperti itu. Lalu keputusan PTUN sendiri itu disegel. Sampai saat ini terakhir informasi yang saya dapatkan masih disegel pabriknya. Mungkin bisa lanjut pertanyaan. Terima kasih Jona untuk membacakan kronologinya yang cukup kompleks. Dari kasus seperti ini tentu ada aturan hukum
yang menjadi pedoman. Dan mungkin selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, yaitu tentang jenis hukum apa saja sih yang menjadi dasar dan pijakan bagi PT UN dalam menyelesaikan sengketa pertahanan pada kasus yang tadi dijelaskan oleh Jona. Mungkin bisa teman saya Viva yang menjelaskan. Oke, sebelumnya terima kasih moderator untuk pertanyaannya, yaitu apa saja jenis hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa pertanahan di PT UN. Untuk jenis hukumnya ada 3 jenis. Yang pertama ada hukum material, ada hukum formil, dan ada hukum administrasi negara. Mungkin teman-teman belum paham ya apa itu hukum material, apa itu hukum formil, dan apa juga itu hukum administrasi negara. Untuk hukum material adalah jenis hukum yang berisi aturan-aturan pokok yang mengatur substansi atau isi dari suatu hubungan hukum. Dalam kasus sengketa tanah ini, hukum material yang diterapkan adalah ada hukum agraria dan hukum perdata. Lalu yang kedua ada hukum formil, yaitu jenis hukum yang mengatur tata cara atau prosedur untuk menegakkan hukum material. Nah, dasar hukum formil dalam kasus ini yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang PT UN. Nah, undang-undang ini menjadi pijakan prosedural bagi PT UN dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa atas keputusan tata usaha negara atau KTUN. Yang dalam hal ini adalah sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN. Undang-undang ini juga menjadi dasar bagi penggugat untuk meminta pembatalan sertifikat yang dianggap cacat hukum. Yang selanjutnya ada hukum administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Dasar hukumnya yaitu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu tentang administrasi pemerintahan. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan di PT UN tidak hanya bergantung pada satu jenis hukum, melainkan pada kombinasi dari hukum agraria sebagai dasar substansi kepemilikan tanah, hukum administrasi negara untuk menilai tindakan pejabat pemerintah, dan hukum acara PT UN sebagai pedoman prosedur beracara di pengadilan. Itu saja. Terima kasih Viva atas penjelasannya. Jadi yang dijelaskan tadi ada 3 jenis hukum. Dengan berpegang pada aturan-aturan itu, lalu bagaimana putusan pengadilan PT UN dalam kasus sengketa tanah ini yang tadi dijelaskan oleh Jona? Mungkin Jona bisa bantu jawab. Jadi putusannya itu apa aja? Apakah gugatan warga dikabulkan atau ditolak atau dipertimbangkan hakim? Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hasil keputusan sidang di PT UN kemarin. Jadi majelis hakim itu menilai kasus ini berupa sengketa tanah antara keluarga ya. Penggugat dan PT Sukorejo, tadi saya belum menyebutkan nama PT-nya, yaitu PT Sukorejo, dengan BPN Pasuruan ikut dipersoalkan. Penggugat mengklaim tanah sebagai warisan keluarga dan menghadirkan bukti batas tanah dan 2 saksi. Kita sebut namanya Pak Pongki dan Pak Adi. Tergugat PT Sukorejo mengklaim kepemilikan sah berdasarkan sertifikat resmi BPN, dalam kutip turut tergugat, dianggap mempersulit dan tidak transparan dalam memberikan informasi status tanah. Jadi tidak valid itu informasinya. Seperti itu. Pertimbangan hakim sendiri itu penggugat baru menggugat setelah lebih dari 30 tahun dari tahun 1990. Lalu menimbulkan keraguan atas klaim mereka dan hasil sidang akhir, putusan akhirnya itu belum langsung dijatuhkan, tetapi ditunda dan akan diumumkan 2 minggu melalui sidang lanjutan melewati Zoom via online atau virtual pada Kamis 2 Oktober 2025 pukul 2 siang kemarin. Seperti itu.
Baik, Jona mungkin bisa ditambahi oleh Ella atau gimana? Oke, di sini saya izin menambahkan ya, karena ini merupakan tugas kuliah dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yang mana waktu itu kita disuruh menjelaskan juga apa sih keterkaitan permasalahan yang sudah kita teliti ini dengan AAUPB. Di sini dari kelompok kami sendiri menyimpulkan ada dua keterkaitan. Yang pertama yaitu sekumpulan asas-asas yang digunakan untuk membangun dan membentuk sistem pemerintahan yang baik, adil, dan terhormat. AAUPB diterapkan dalam memberikan pelayanan publik, pengelolaan hukum, dan pengaturan perundang-undangan. Lalu keterkaitan yang kedua dalam konteks AAUPB di Indonesia, kasus ini termasuk dalam contoh AAUPB asas administratif. Pada dasarnya, sertifikat tanah merupakan produk administratif yang seharusnya lahir dari prosedur pemerintahan data, yuridis maupun fisik secara cermat. Namun dalam praktiknya sering terjadi kelalaian seperti tidak dilakukannya pengecekan secara menyeluruh dan juga adanya ketimpangan dalam pengecekannya. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Mungkin sudah cukup ya penjelasan dari kita. Mungkin dari aku yang pelajaran yang mungkin bisa diambil dari kasus ini yaitu mungkin bisa pentingnya kejelasan objek sengketa dan bukti kepemilikan yang kuat untuk memperkuat posisi hukum dalam penyelesaian sengketa. Dan sertifikat tanah sebagai produk administrasi yang memiliki kekuatan hukum tetap selama tidak dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga administrasi pertahanan dan sertifikasi menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa. Itu saja sih pelajaran yang dapat diambil. Mungkin langsung aja kita menutup video kali ini. Mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga diskusi yang kita bahas ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan hukum bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih telah mendengarkan. Bye-bye.